Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya banggakan, siswa-siswi dari SMP Gresik. Dalam kesempatan pagi hari ini, Pak Fauzi akan memberikan penyampaian dan sosialisasi terkait dengan implementasi budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Harapannya ke depan kita sebagai warga sekolah bisa menerapkan dan bisa memahami terkait apa saja budaya positif yang bisa kita lakukan untuk mengarahkan pembiasaan yang baik di sekolah kita. Baik, kegiatan ini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya untuk memenuhi tugas aksi nyata dalam pelaksanaan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gresik, ya, di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan guru. Temanya adalah budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan kepada rekan guru. Baik, kita awali terkait penjelasan budaya positif. Yang pertama adalah adanya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Dalam hal ilusi kontrol, yang pertama adalah ilusi guru dalam mengontrol murid. Jika Bapak Ibu memahami terkait ilusi adalah sesuatu yang tidak tampak, sesuatu hal yang belum terlihat wujudnya, itu adalah ilusi. Ilusi adalah sebuah kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Dan dalam tahapannya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah potret kejadian yang sering kita lakukan ketika kita menjadi seorang pendidik di sekolah. Sering kali kita membuat suatu ilusi yang mana aturan dan keteraturan itu harus kita paksakan kepada peserta didik kita. Beralih ke budaya positif. Nah, tujuan saya menjelaskan terkait ilmu budaya positif ini, harapannya Bapak Ibu merubah paradigma yang semula paradigma ilusi yang penerapan aturan itu harus kita terapkan secara keterpaksaan kepada siswa. Kita mulai saat ini harus memiliki keilmuan terkait budaya positif. Jadi tidak ada lagi kita menekan, tidak ada lagi kita memaksa anak itu untuk mengikuti segala aturan yang kita ciptakan. Baik, kenapa budaya positif itu harus kita lakukan? Karena suasana positif itu sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membawa lingkungan belajar akan lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Jadi tidak ada tekanan. Suasana pembelajaran akan lebih menyenangkan ketika kita mengimplementasikan terkait budaya positif. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif dari peserta didik yang kita didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan juga budaya positif di lingkungannya. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus menerapkan budaya positif. Berikutnya, budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan sekolah yang tentunya berpihak pada siswa atau berpihak pada murid, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan juga menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, apakah makna disiplin itu? Nah, dikutip dari Kemendikbudristek yang menerangkan bahwa satu berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, yang artinya adalah belajar.
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan mendisiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini dua seorang filosof ya di Barat. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang telah dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan terkait dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kedisiplinan yang kita bentuk, yang kita bangun selama ini adalah tujuannya adalah ingin supaya seseorang itu patuh terhadap apa yang kita atur, ya. Tidak dari terwujudnya suatu kesadaran yang telah dibangun dari orang sendiri, itu sendiri. Nah, kita perlunya budaya positif adalah bagaimana menciptakan suatu kedisiplinan yang muncul, yang terbangun dari diri orang itu sendiri. Nah, makanya kenapa kita belajar budaya positif? Harapannya tidak ada lagi keterpaksaan, tidak ada lagi keteraturan yang diciptakan oleh kita dan harus dipatuhi oleh seseorang yang mengikuti aturan tersebut. Tapi bagaimana seseorang itu patuh dengan sendirinya dari hasil pemahaman dirinya sendiri untuk melakukan aktivitas itu tanpa adanya suatu paksaan. Oke, disiplin positif. Apa disiplin positif, Bapak Ibu? Adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ada beberapa langkahnya. Yang pertama, tanpa kekerasan. Ya. Yang kedua, memahami konsekuensi perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran diri mereka, kedisiplinan mereka, serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sodokan, ancaman, atau hukuman. Nah, ini disiplin yang positif. Nah, kadang-kadang kita masih mengedepankan seseorang murid harus patuh dengan aturan kita dengan beberapa hukuman, ancaman, konsekuensi yang harus kita berikan kepada siswa itu agar mereka patuh. Dan harapannya dengan disiplin positif ini, tanpa harus menekan peserta didik, tanpa harus menghukum, mengancam peserta didik sudah bisa memahami terkait apa konsekuensi yang mereka peroleh ketika melakukan suatu kesalahan. Nah, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil belajar Pancasila. Ya, kita kembali lagi dengan konsep merdeka belajar. Harapannya sebagai peserta didik harus memiliki beberapa aspek dimensi Pancasila. Ya, ada wawasan kebinekaan global, beriman, ya, ada juga kolaboratif dan sebagainya. Harapannya anak-anak bisa mencerminkan terkait profil belajar Pancasila. Nah, oke. Tahapan berikutnya adalah membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas itu akan diciptakan oleh peserta didik kita sendiri dari inisiatif peserta didik kita sendiri, tanpa harus kita yang mengarahkan membuat keyakinan itu, tapi kita memberikan stimulus, memberikan gambaran apa yang harus dipatuhi para peserta didik ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Ya, jadi fungsi peran guru saat ini adalah bukan membuat suatu konsep aturan yang harus dipatuhi, namun mengarahkan peserta didik kita agar mereka sendirilah yang menciptakan suatu aturan itu, yang aturan itu akan diyakini mereka untuk dilakukan dan tidak untuk dilanggar. Peserta didik membacakan keyakinan kelas setelah mereka menyepakati keyakinan kelas. Setelah peserta didik membuat suatu keyakinan yang ditulis secara klasikal di papan tulis, ya, entah itu keyakinan kelas berupa kedisiplinan dalam hadir di dalam kelas,
kedisiplinan dalam tertib dalam kelas, kedisiplinan menjaga kebersihan dalam kelas, yang itu tertulis dan itu adalah hasil ide inisiatif dari peserta didik, itulah yang akan dibacakan secara bersama-sama keyakinan kelas itu dan disepakati secara bersama-sama dan diimplementasikan, dilakukan secara bersama-sama oleh warga kelas tersebut. Itu yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, contoh dari keyakinan kelas bisa Bapak Ibu simak di sini ada hormat, meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini contoh. Ya, ketika di dalam kelas anak-anak harapannya supaya anak tidak melebihi aturan yang tidak kurang sopan dan sebagainya, bahwa mereka harus menghormati orang lain beserta barang miliknya, milik teman. Jadi tidak ada nanti anak-anak yang akan menggunakan memanfaatkan barang milik temannya untuk dimanfaatkan secara pribadi. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, seringkali kita menegur anak didik kita karena mereka tidak ada unsur kesopanan ketika meminjam pensil, meminjam penggaris, meminjam tip X dan sebagainya tanpa izin mereka memanfaatkan milik temannya. Nah, kita bisa membuat keyakinan kelas supaya anak ini menjaga menghormati milik barang yang milik orang lain. Ya. Nah, yang kedua, bekerja. Kami meyakini, ini kalimat keyakinan kelas, bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Hal ini kita menciptakan sebuah keyakinan kepada siswa kita bahwasanya setiap tugas yang kita berikan kepada peserta didik itu adalah tugas yang harus dikerjakan dan diselesaikan, dituntaskan. Sehingga tidak ada lagi guru harus mencari siswa untuk mengingatkan tugas-tugas yang belum dituntaskan. Karena di awal kita sudah memberikan keyakinan kepada mereka bahwasanya tugas itu adalah suatu hal yang wajib dikerjakan dan wajib dituntaskan. Nah, ini adalah salah satu bentuk kalimat keyakinan. Ada lagi yang terkait dengan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini juga salah satu bentuk kalimat keyakinan kelas. Oke. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini konsep dasar manusia. Seorang manusia pasti ingin ada kebutuhan untuk bisa bertahan hidup atau survive. Ya. Dimanapun manusia itu berada, manusia pasti akan melakukan upaya dan usaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan dirinya dan tetap bisa bertahan hidup. Ya. Yang kedua, seorang manusia pasti akan senang ketika memperoleh kasih sayang dan diterima oleh orang lain. Ini konsep kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Seorang manusia pasti sangat senang ketika diakui atas pencapaiannya atau kekuatannya, powernya. Nah, yang ketiga, kebebasan. Ya, seorang manusia pasti sangat senang ketika diberi kebebasan berpendapat, kebebasan memilih pilihan, ya, kebebasan menentukan apa yang disenangi. Manusia sangat senang. Yang kelima, kesenangan. Ya. Setelah bebas, senang, kebutuhan untuk merasa senang. Kita akan lebih senang ketika belajar di luar kelas daripada di dalam kelas. Karena apa? Karena di luar kelas lebih banyak hal yang menarik, banyak pembelajaran yang bisa kita gali. Tidak seperti ketika di dalam kelas. Nah, ini ada unsur 5 yang tidak lepas dari kebutuhan dasar seorang manusia. Nah, kita harus memahami ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ya, ketika kita bisa memahami 5 ini, maka kita akan menjadi seorang pendidik yang bisa memahami dan mengerti terkait hubungan murid kita. Ketika kita belajar yang pertama, guru adalah sebagai seorang pendukung. Ini berarti level guru masih berada di level tataran paling bawah. Bagaimana seorang guru ketika anak didik kita bersalah, melakukan suatu kesalahan, maka konsekuensi yang harus kita lakukan adalah mendukung mereka. Seperti ketika terbang
lari, harus jongkok, jalan jongkok dan sebagainya, memungut sampah dan sebagainya, itu adalah seorang guru. Kita masih di posisi adalah seorang penghukum, ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Bagaimana kita ketika melakukan pendampingan ke siswa, kita menjadikan siswa itu sebagai salah satu objek yang mereka itu melakukan kesalahan. Nah, ini level kedua setelah kita di atas penghukum. Ketika misalkan di kelas anak itu melakukan kegaduhan atau membuang sampah sembarangan, kita menunjuk salah satu anak itu bahwasanya anak tersebut yang melakukan ketidaktertiban tersebut. Berarti kita membuat salah satu objek siswa kita menjadi objek yang bersalah. Nah, itu menjadi level posisi kontrol guru yang kedua. Yang ketiga, kita menganggap guru adalah teman, siswa adalah teman. Ketika siswa melakukan suatu kesalahan, lantas kita merasa iba kepada siswa kita. Nah, tolong Pak Fauzi, kalau anak-anak tidak mengerjakan tugas, Pak Fauzi bisa dimarahi kepala sekolah. Misalnya, itu berarti posisi guru menganggap seorang murid ini sebagai temannya, memohon belas kasih. Ya. Itu penanganan di posisi kontrol guru adalah nomor 3 sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Guru tidak berani membuat inisiatif untuk melakukan pendekatan kepada siswa. Cukup memantau saja terlebih dahulu. Siapa yang nakal, siapa yang pintar, siapa yang tidak tertib. Guru hanya mengawasi, tapi tidak berani melakukan suatu pendekatan terhadap siswa itu. Dan setelah diawasi, guru akan melakukan pelaporan kepada pimpinan. Ini guru sebagai pemantau. Ya. Jadi ada 4 derajat seorang posisi kontrol guru. Dan yang paling tinggi adalah seorang manajer. Guru manajer berarti guru ini sudah memiliki langkah untuk melakukan suatu pendekatan dan penanganan terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Guru sebagai manajer ini harus memiliki teori. Nah, teorinya seperti apa? Nah, namanya restitusi. Bapak Ibu, teori restitusi itu apa? Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teori yang digagas oleh dosen, ya, adalah teori restitusi. Ini guru sebagai manajer. Dalam teori itu ada namanya segitiga restitusi. Merupakan tahapan tindakan yang harus dilakukan seorang guru agar dapat mencarikan solusi atas siswa yang melakukan kesalahan yang dilakukan. Seperti ini, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang lebih menghargai nilai kebajikan yang mereka percaya. Segitiga restitusi ada langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini langkah pertama ketika kita menemui siswa yang melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan dulu identitas anak. Bahwasanya kita juga pernah melakukan kesalahan. Kalau anak itu misalnya terlambat, Pak Bos juga pernah terlambat. Nah, apa sih yang membuat kamu terlambat? Nanti anak itu akan mengutarakan dengan sendiri. Saya karena setiap malam harus lihat HP Pak, medsos dan sebagainya. Nah, itu kan muncul akhirnya. Ya Pak Bos juga lihat HP Pak, gitu. Tapi bisa bangun pagi. Itu ya. Langkah pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Contoh kalimat yang kita harus sampaikan ke anak tersebut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, kalau anak terlambat, kita setelah stabil identitas tadi, kita lakukan ini langkah yang kedua, validasi tindakan kesalahan mereka. Ya. Kenapa sih kamu kok malam harus scroll TikTok, harus scroll medsos gitu? Kan bisa di lain waktu, bisa di sebelum tidur dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi kita memahami
kenapa kok mereka melakukan kesalahan itu. Dan yang terakhir adalah ini ya, adalah kita membuat keyakinan ya, seharusnya keyakinan. Jadi setelah kita memvalidasi kesalahan, kita membuat keyakinan. Nah, terus bagaimana langkah-langkah supaya tidak terlambat lagi? Nah, itu 3 langkah institusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, yang ketiga adalah kita melakukan keyakinan, membuat keyakinan. Ya. Kira-kira langkahmu apa sih kalau supaya kamu tidak terlambat? Ya Pak, nanti saya akan tidak melakukan scroll TikTok malam-malam, saya akan istirahat lebih awal, dan saya akan memberikan anak-anak, misalkan seperti itu. Jadi anak itu sendiri yang akan membuat pernyataan keyakinan, bukan kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin ada contoh video ya. Setelah saya play. Wah, pastinya sangat menyenangkan ya. Namun Bapak Musi juga pasti sangat senang jadi acara ini. Namun, apakah kamu yang lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Dan alasannya saya tidak deteksi datang kata izin. Kamu masih ingat? Ya, ingat ya, sekolah kita. Kira-kira apa yang belum kamu lakukan? Nanti mengikuti keadaan sekolah. Nah, apa yang bisa lakukan dan kamu bisa melakukan? Apa yang kamu sudah lakukan? Saya bisa minta. Ini ruang 9 bro. Oh, ruang 1 Pak. Ruang 1. Ruang 1. Mau biasa ya. Sabtu kemarin Bapak lihat kamu tidak ikut pramuka ya.
Iya Pak, maaf soalnya saya baru pulang karena mau biasa saya di kemana. Wah, pastinya sangat menyenangkan ya. Namun Pak Fauzi juga pasti sangat senang jika diajak pergi. Namun, apakah kamu yang lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak ada ekstra rangka tanpa izin. Kamu masih ingat nggak dengan kegiatan sekolah kita? Kira-kira apa kira-kira yang belum kamu lakukan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan dan kamu bisa menerapkan apa yang kamu sudah lakukan? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka. Mungkin ada yang lain. Saya mengikuti SK dulu baru ikut SKN Pak. Nah, nanti kamu sudah paham ya. Kita seperti dengan aturan kita akan selanjutnya. Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Ya, Bapak Ibu, contoh dari penerapan segitiga revolusi. Waktu kemarin Modelnya jika ada negasi. ya Pak, maaf soalnya Ya, jadi ada masalah identitas ya. Mulai dari pernyataan awal, saya menanyakan Edika kemarin kamu nggak kelihatan ketika kegiatan pramuka ya. Terus Edika menyatakannya Pak kemarin saya diajak orang tua saya piknik. Nah, terus saya selanjutnya data identitas. Oh iya, pasti senang ya kalau ikut piknik ya. Terus juga senang pasti kalau ikut piknik. Nah, kita stabilkan identitas biar nggak emosi. Gitu. Ada itu biar apa? Kita juga pernah kok melakukan seperti itu. Nah, tapi yang memang itu apakah benar? Nah, pernyataan itu akan saya utarakan di langkah validasi kesalahan. Kira-kira yang kamu lakukan itu apakah benar sih? Terus saya jawab tidak Pak. Kamu kira-kira masih ingat nggak dengan tiap-tiap kelas yang pernah kita sepakati? Ingat Pak itu apa? Apa itu ketertiban? Ya tertib. Terus saya tanya, terus kira-kira keyakinan kamu besok seperti apa? Saya izin dulu baru pergi. Terus saya tanya lagi, ada lagi? Ya Pak, saya akan lebih tertib lagi dalam menjalankan keyakinan sekolah. Ya, jadi itu langkahnya Bapak Ibu dalam kita menangani suatu problem yang dilakukan oleh siswa kita. Jadi tidak seperti dulu kita mendisiplin siswa, kita harus menghukum, mengancam supaya mereka patuh terhadap aturan kita. Tapi sekarang kita mulai membiasakan untuk menerapkan implementasi teori segitiga restitusi. Ya. Kita berharap menjadi guru yang berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer, bukan lagi sebagai seorang penghukum, bukan lagi menjadi seorang yang membuat murid bersama sebagai teman atau bahkan pemantau. Harapannya bisa menjadi seorang yang sebagai guru yang sebagai posisi kontrol manajer. Itu Bapak Ibu sosialisasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan budaya positif yang perlu kita implementasikan di sekolah kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami, bisa menerapkan dalam pola pembelajaran Bapak Ibu semuanya dalam memberikan pendekatan dan penanganan terhadap siswa-siswi kita yang mengalami problem dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan sekolah kita. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Allahumma fi monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Tapi ini penting teorinya sebetulnya.